Halo teman semuanya, saya Yugo dari jasawebsite.biz. Jasawebsite.biz, kita coba belajar tentang Google Trend ya. Nah, Google Trend ini fungsinya sangat krusial. Kenapa? Kalau kita ingin mulai jualan sesuatu atau usaha sesuatu, kita harus tahu sebenarnya ini cocok apa enggak, prospek atau enggak untuk misalnya kita jualan. Nah, coba teman-teman buka Google ya. Kemudian teman-teman cari Google Trend. Nah, di sini kita akan menemukan namanya yang ini trends.google.co.id. Kita ingin meriset kata kunci atau produk yang sedang booming. Contohnya, kita mau tahu apakah masker itu booming. Contohnya, kita lihat trennya seperti ini. Nah, cara bacanya seperti ini, teman-teman ya. Ini angka 11 yang mulai dari kiri ya, minat seiring waktu. Nah, 11 Agustus 2019 sampai 25, 50, 75 dan 100. Ini maksudnya bukan traffic pencariannya, tapi tingkat trennya. Tingkat maksimal trennya itu 100, nggak mungkin lebih dari 100. Kita lihat pada bulan Januari ini sebenarnya agak mulai melonjak ya. Cuman meningkatnya ketika mungkin bulan Maret sampai April ini meningkat sekali. Ketika waktu masa-masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian mulai turun lagi pada tanggal sekitar 14 Juni 2020. Nah, ini trennya mulai turun. Nah, kalau di sini kita baca ya, ini yang paling signifikan, kita lihat yang paling warnanya paling biru. Pencarian untuk masker. Jadi seluruh Indonesia ini kompak, hampir semuanya itu nyari masker. Paling banyak Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau bandingkan lagi, sepeda. Kenapa banyak iklan-iklan sepeda ya, misalnya kita lihat di Facebook, di mana-mana, kita lihat seperti ini. Nah, masker dan sepeda itu mana yang paling ngetren? Wah, ternyata yang paling ngetren itu pada tanggal 14 Juni. Maksudnya yang paling ngetren itu terlihat pada tanggal 14 Juni itu sepeda itu mulai meningkat sekali. Yang dengan ditandai dengan garis warna merah itu. Nah, paling banyak orang yang mencari sepeda itu trennya itu paling banyak itu di Aceh yang warna merah ini sampai Pulau Jawa ini, Pulau Jawa dan Kalimantan sebagian, sama Sulawesi sebagian. Yang warna merah itu. Nah, Pulau Jawa ini hampir semuanya ngetren sepeda. Sekarang kita mau tahu hapus ya, kita hapus dulu, kita coba yang lain. Orang nyari sepeda lipat atau sepeda Brompton ya. Nah, ini kita jadi tahu kalau misalnya orang itu sebenarnya mencarinya, walaupun yang kita sering dengar itu sepeda Brompton ya. Nah, orang-orang Indonesia lebih suka menyebutnya dengan sepeda lipat. Jadi kalau kita mau mengiklankan misalnya dengan Google AdWords, itu kita gunakan kata kuncinya sepeda lipat. Karena ini yang banyak peminatnya sepeda lipat. Kemudian kita hapus lagi. Kita mau tahu sebenarnya orang tuh nyarinya undangan pernikahan atau undangan perkawinan.
Nah, dari grafik ini kita bisa tahu bahwa undangan pernikahan itu lebih banyak dicari orang. Walaupun memang pas masa pandemi ini yang di sebelum 14 Juni sampai Maret ini ya, Maret sampai 14 Juni, Februari mungkin ya, Februari sampai 14 Juni ini turun ya. Tapi grafik ini menunjukkan bahwa orang lebih suka menggunakan istilah undangan pernikahan dan undangan dibandingkan dengan undangan perkawinan. Kalau misalnya kita tarik periodenya, misalnya 2004 sampai sekarang, apakah ada pergeseran? Nah, pada tahun 2004 ini, undangan perkawinan itu masih sering digunakan. Masih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahwa undangan perkawinan itu lebih sering diucapkan. Namun, seiring perkembangan zaman, undangan perkawinan itu ternyata tidak sering diucapkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat lebih suka dengan undangan pernikahan. Nah, seperti itu cara bacanya. Nah, kalau misalnya kita ke Kalimantan Selatan, undangan perkawinan itu masih lebih sering digunakan. Ini gunanya apa? Ketika misalnya teman-teman ingin menjual sesuatu, kita harus tahu dulu kata yang tepat untuk digunakan, misalnya undangan pernikahan atau undangan perkawinan. Nah, misalnya kita pengen bisnis nih. Kita pengen bisnis apa? Misalnya pikiran kita mungkin antara misalnya franchise ya. Franchise misalnya misalnya kita ingin melihat apakah orang tuh tertarik dengan boba atau Thai tea. Nah, di sini terlihat jelas ya, ini boba meningkat tajam. Pada awal-awal bulan Januari 2018 itu memang sangat tinggi untuk Thai tea. Cuman dia mulai trennya turun. Kemudian kita mau bandingin lagi. Es kepal Milo. Nah, es kepal Milo itu bertahannya bisnisnya hanya sekitar beberapa bulan aja di 2018. Sementara boba ini meningkat tajam. Oke, sekarang misalnya kita mau jualan jilbab ya. Cocok apa enggak misalnya kita jualan jilbab? Jilbab misalnya. Atau hijab. Jadi orang Indonesia ini, kalau kita lihat ini, lebih menyukai kata jilbab daripada, bukan menyukai ya, maksudnya lebih sering menggunakan kata jilbab dibandingkan hijab. Tapi kalau dari grafik ini, pada mulai tanggal 1 Januari ini, Januari 2011 ini mulai meningkat penggunaan kata hijab. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau lihat sekitar 12 bulan terakhir, bagaimana sih sebenarnya prospeknya kalau kita misalnya jual hijab dan jilbab. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat hijab itu tinggi pencariannya. Setahun ini mulai tinggi pencariannya dibandingin dengan kata jilbab. Seperti itu. Dari grafik ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita misalnya jualan jilbab dan atau hijab, ini prospeknya lumayan bagus karena stabil ya, tidak terlalu rendah juga. Jadi sepengetahuan saya sebagai internet marketer ya,
Jadi untuk penjualan jilbab atau hijab ini stabil sepanjang tahun. Oke. Kasus yang kedua, misalnya kita ingin jualan mainan anak ya. Dulu saya pernah pengen beli jualan misalnya mainan anak. Contohnya mainan pasir. Kemudian pasir ajaib. Nah, ini dulu saya nggak jadi jualan karena ngeliat trennya rendah. Tapi pada bulan Juni ini kelihatan mulai peningkatan. Jadi pasir ajaib dan mainan pasir itu meningkat. Nah, misalnya kita mau jualan apa lagi nih? Misalnya jualan baju anak. Meningkat nggak? Wah, ternyata baju anak itu tinggi sekali permintaannya. Atau trennya tinggi sekali. Dari sini bisa kita lihat. Nah, ini angka melonjak paling tinggi ini kemungkinan pas Lebaran. Dan ini stabil walaupun sedikit turun, tapi ini stabil walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Misalnya kita tarik dari 2004. Orang tuh nyari baju anak di internet tuh tinggi sekali. Nah, ada penurunan memang. Cuman kemungkinan akan stabil. Tidak seperti misalnya jatuh sekali. Kemudian kita mau tahu baju anak branded. Nah, baju anak branded ini masih kalah dengan baju anak. Nah, oke, itu mungkin caranya bagaimana kita mereset kata kunci atau mungkin bisnis yang ingin kita jajaki ke depannya. Silakan teman-teman menggunakan fasilitas Google Trend ini gratis, tidak perlu daftar juga sih, asalkan mungkin punya Gmail. Oke, jangan lupa juga kunjungi website saya di jasawebsite.biz. Jasawebsite.biz ya. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk jasa pembuatan website. Atau misalnya ingin paket yang lebih murah, bisa buka di page.id. Nah, Xiaomi menyediakan jasa pembuatan website murah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.